Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apakah sudah tahu apa yang dimaksud dengan aul dan bagaimana kasus penyelesaian aul? Di sini saya akan menjelaskan itu semua. Langsung saja kita bahas ya. Pengertian aul. Definisi aul menurut istilah yaitu bertambahnya jumlah harta waris dari yang telah ditentukan dan berkurangnya bagian para ahli waris. Hal ini terjadi ketika makin banyaknya ashabul furud sehingga harta yang dibagikan habis, padahal di antara mereka ada yang belum menerima bagian. Oleh karena itu, masalah pokoknya harus ditambah sehingga seluruh harta waris dapat mencukupi jumlah ashabul furud yang ada meskipun bagian mereka menjadi berkurang. Contoh dan penyelesaian kasus aul. Ibu Reni dan Bapak Aldi menikah pada tahun 2007. Ibu Reni yang berprofesi sebagai guru di sebuah sekolah SMA dan Bapak Aldi yang berprofesi sebagai anggota Polri di Polres. Selama menikah, keduanya tidak dikaruniai seorang anak pun. Pada tahun 2012, Bu Reni menderita sakit kanker kandungan sehingga ia pun meninggal pada tahun 2013. Bu Reni meninggalkan beberapa harta mulai dari tanah, tabungan, dan warisan dari almarhum bapaknya yang jika dikalkulasikan sebesar 900 juta rupiah. Ibu Reni meninggalkan seorang suami, 2 orang saudari kandung yang bernama Rini dan Luna, dan seorang ibu yang sudah tua. Bagaimana pembagian harta waris masing-masing? Kedudukan dan posisi ahli waris. Yang pertama, ashabul furud, zawil furud nasabiyah. 2 saudari kandung, bagian 2/3 tanpa anak. Dalil nakli dalam Quran Surat An-Nisa ayat 176 artinya jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dan harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Berdasarkan dalil akli di sini jelas bahwa jika si mati tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai saudara laki-laki sekandung, bagian 2 orang dan saudari perempuannya adalah 2/3 yang ketika dibagi masing-masing mendapat 1/3 karena pada dasarnya saudara sekandung adalah ahli waris pengganti di saat pengganti utama tidak ada. Kedua, ibu, bagian 1/3 karena pewaris tidak punya anak. Dalil artinya jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya, maka ibunya mendapat 1/3. Berdasarkan dalil akli tampak bahwa jumlah warisan yang diterima ibu lebih besar karena pewaris tidak mempunyai anak. Anak di sini adalah ahli waris utama yang telah tergantikan oleh ibu. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11. Selanjutnya, zawil furud sababiyah. Suami, bagian 1/2, pewaris tidak mempunyai anak. Dari nakli Quran Surat An-Nisa ayat 12 artinya dan bagimu suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Berdasarkan dalil akli, suami mendapatkan bagian waris sebesar 1/2 karena pewaris tidak mempunyai anak, di mana suami memiliki hubungan terdekat dengan si mati melalui sebab perkawinan. Penyelesaian kasus melalui aul. Ahli waris ada suami, ibu, dan 2 saudari kandung. Suami mendapat 1/2 bagian, ibu 1/3 bagian, 2 saudari kandung 2/3 bagian. Asal masalah 6. Suami 1/2 dikali 6 sama dengan 3. Ibu 1/3 dikali 6 sama dengan 2. 2 saudari kandung 2/3 dikali 6 sama dengan 4. Penerimaan. Penyebut 3 ditambah 2 ditambah 4 jadi 9. Suami 3/9 dikali 900 juta sama dengan 300 juta rupiah. Ibu 2/9 dikali 900 juta sama dengan 200 juta rupiah. 2 saudari kandung 4/9 dikali 900 juta sama dengan 400 juta rupiah. Jika penyelesaian pembagian waris menggunakan asal masalah yang pertama, maka harta akan mengalami kekurangan sebesar 450 juta rupiah karena pembagian ahli waris total sebanyak 1.350.000 rupiah, sementara harta waris hanya sebesar 900.000 rupiah. Akan tetapi setelah diaulkan, jumlah masing-masing harta waris yang diterima ahli waris adalah sesuai dengan kaidah hukum kewarisan, yakni suami mendapat 300 juta rupiah,
ibu mendapat 200 juta rupiah dan dua saudari kandung mendapat 400 juta rupiah. Itu tadi penjelasan mengenai Aul. Saya harap teman-teman sudah mengerti mengenai Aul dan contoh kasus serta penyelesaian Aul. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.